Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dialektika akal dan alam semesta. Penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran telah memberikan informasi yang cukup signifikan tentang penciptaan manusia. Sedangkan dalam sains, informasi penciptaan manusia sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh sains. Penciptaan manusia juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini berisi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Dan di sini Allah memberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kelebihannya yaitu berupa ilmu. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 juga telah disebutkan bahwasannya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ini yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Di sini manusia dapat memahami, menerima, dan mengembangkan ilmu melewati akal dan pikiran. Jadi akal dan pikiran ini yang bisa memahami, menerima, dan mengolah untuk ilmu tadi. Refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Generasi awal pertama di muka bumi yaitu Qabil dan Habil, yang mana merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam. Keduanya telah melakukan domestifikasi tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan hidupnya. Kemudian mereka berkompetisi, namun berkompetisi ini dengan cara berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ide dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan di bidangnya masing-masing. Di bidang pertanian dan yang satunya di bidang peternakan. Namun di sini Allah hanya menerima kurban yang dikeluarkan oleh Habil, yaitu kurban hewan. Dari sini Qabil melakukan pembunuhan terhadap Habil karena terdapat perasaan iri dan dengki terhadap saudaranya. Nah, pembunuhan pertama dalam sejarah umat Islam ini pertama kalinya terjadi pada Qabil dan Habil, dan telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Prehuman Hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di wilayah muka bumi ini menemukan banyak adanya fosil prehuman. Nah, sebagian Hominidae ini menunjukkan lapisan-lapisan historis purba, di mana fosil yang berusia lebih muda tampak cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Tentunya, lapisan-lapisan historis purba itu juga mencerminkan perkembangan teknologi purba untuk beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Generasi terakhir makhluk Hominidae dapat diindikasi telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian. Benang merah ilmu dan akal. Jadi dari kisah Qabil dan Habil, yang setelah Habil terbunuh, Qabil kemudian kebingungan untuk menguburkan atau untuk melakukan jenazah Habil. Kemudian karena di sini Qabil tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman, dikarenakan Qabil merupakan manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Nah, dari situ Allah menurunkan 2 ekor burung gagak untuk memberikan
contoh bagaimana caranya untuk mengurus jenazah. Di sini tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31 bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi dengan alam. Oleh karena itu, Al-Quran menganjurkan agar manusia melakukan penjajahan di muka bumi untuk mengaktifasi pikiran atau akal agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Jika Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya agama yang dari awal diyakini umat manusia adalah agama monoteisme. Seiring dengan persebaran manusia menjadi berbagai macam bangsa dan bahasa, aktualisasi Tuhan dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Jadi kemudian awal mula keyakinan politeisme, diferensiasi politeistik semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultur individu terhadap leluhur mereka. Dari situ juga diabadikan oleh kisahnya Nabi Nuh tentang umat Nuh yang menciptakan patung pertama dalam sejarah umat Islam. Di sini kisahnya terdapat dalam Quran surat Nuh ayat 23. Pergantian generasi demi generasi umat manusia akhirnya semakin tersesat, di mana peradaban Mesopotamia yang maju dengan astronomi, matematika, dan sistem sosial yang kompleks justru semakin tenggelam dalam politeisme akut. Kemudian peradaban Mesir yang berhasil mengembangkan ilmu kedokteran, arsitektur, dan matematika pun juga gagal untuk mengkonstruksikan Tuhan yang sebenarnya, di mana penyebabnya adalah karena adanya penguasa yang despotik dan tiran, yang dimana telah berambisi mempertahankan kekuasaannya dengan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Tuhan. Tapi sebagian kelompok manusia lain juga tidak terserap dalam kekuasaan politik manapun. Mereka mengembangkan sendiri konsep hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, mereka mengembangkan konsep-konsep keagamaan yang berperspektif alam dan paganisme. Kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme akut yang membuat patung-patung dan kemudian menyembah patung-patung tersebut. Nah, ini tertuang juga dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 53, Quran surat Al-Anbiya ayat 54, Quran surat Al-An'am ayat 74 dan Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Kritisme itu mendorong Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dengan mencari kebenaran tentang Tuhan yang sebenarnya melalui interaksi dengan alam semesta. Di sini dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya, di mana dalam Al-Quran menyebutnya dengan ulul albab yang artinya hamba yang cerdas. Perkembangan pikiran manusia membuktikan bahwa betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi pada alam semesta. Ia mirip seperti bayi yang dilahirkan dan akan dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui berikutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.